Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Putra Zudila, Standbook 130 2017 0028 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas saya, di mana yang saya akan menjelaskan itu observasi aplikasi dan saya mulai saja untuk mengefisiensikan waktu ke tugasnya. Yang akan saya observasi pada kali ini yaitu aplikasi Traveloka, di mana apa itu aplikasi Traveloka? Aplikasi Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan jasa dan prasarana untuk penyewaan tiket, baik tiket maupun hotel, yang dibentuk pada tahun 2012 oleh Ferry Hunardi, Darniatu Kusuma, dan Albert Zhang, yang juga merupakan salah satu perusahaan rintisan startup berdomisil di Indonesia, dan ini dikembangkan layanannya menjadi beberapa layanan tiket seperti penyewaan tiket kereta api, tiket bus, dan tiket lainnya, dan dimana pada aplikasi Traveloka ini sudah dikembangkan di beberapa negara di Asia seperti di Filipina, di Malaysia, Singapura, Vietnam, dan di Thailand. Kemudian adapun fitur-fitur dari Traveloka itu sendiri, yang paling menonjol di sini adalah merupakan tiket pesawat, hotel, dan juga beberapa tiket lainnya, di mana ada salah satu fitur yang dimana bisa langsung menyewa tiket pesawat, kemudian langsung menyewa hotel tanpa menyewa lagi hotel. Kemudian juga ada tiket experience, kemudian ada tiket untuk makanan, ada tiket untuk rental mobil, ada tiket untuk bus. Pokoknya banyak sekali fitur di Traveloka ini. Bisa membeli pulsa, internet, segala macam. Intinya bisa kita dapatkan di Traveloka. Kemudian seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan user Traveloka, di mana kita lihat di situ ada beberapa macam fitur. Fitur-fiturnya sangat banyak ya. Pertama ada tiket pesawat, tiket bus, tiket kereta api, hotel, pulsa internet, pesawat plus hotel. Dimana di situ juga ada pilihan untuk ketika kita membeli tiket pesawat, maka di situ ada pilihan bandara dan kapan waktu tanggalnya kita akan berangkat, dan di situ juga ada checkbox, di mana checkbox itu memberikan kita arahan untuk apakah kita akan melaksanakan perjalanan ini pulang pergi, supaya dia bisa langsung mencarikan waktu yang pas untuk kita untuk pulang pergi. Kemudian di situ juga ada pilihan kelasnya, ada jumlahnya, ada pokoknya masih banyak lagi. Kemudian untuk di tampilan user Traveloka itu sendiri seperti begitu. Dan sebenarnya tampilan user Traveloka ini sangat banyak. Ini masih di tiket pesawat, tapi masih ada juga di hotel, masih ada juga di tiket kereta api, kemudian ada di pulsa dan internet, kemudian masih ada di aktivitas dari relaksasi. Itu masih banyak lagi, tapi yang ini tampilan awal, karena Traveloka ini merupakan aplikasi yang dibuat semata-mata awalnya hanya untuk hotel dan pesawat. Kemudian untuk komponen aplikasi Traveloka, yang pertama itu orang, di mana orang sangat dibutuhkan dalam kemajuan aplikasi ini, dikarenakan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan atau memudahkan suatu traveling untuk mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan. Kemudian perangkat lunak, di mana perangkat lunak memungkinkan adanya pekerjaan hardware untuk menghubungkan suatu komunikasi data pada sebuah jaringan. Kemudian perangkat keras, di mana perangkat keras adalah tempat piranti-piranti fisik itu berada. Kemudian database, di mana database ini digunakan untuk menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian jaringan komputer, berfungsi sebagai penghubung antar komponen supaya berfungsi dengan baik. Yang keenam yaitu
prosedur, di mana prosedur dibutuhkan untuk membuat aturan-aturan yang dikehendaki. Siap. Kemudian itu bisa membentuk suatu komponen hingga menghasilkan suatu aplikasi atau program yang utuh seperti itu. Kemudian langkah awal pembuatan aplikasi ini sesuai dengan SWDLC. Yang pertama itu planning, di mana planning ini kita harus merencanakan apa-apa saja yang kita mau buat. Misalnya seperti tadi, apa fiturnya, bagaimana tampilannya, apa fungsi fiturnya, berapa budgetnya, dan masih banyak lagi. Pokoknya rencana-rencana yang kita ingin buat. Kemudian ketika kita sudah membuat rencana, maka kita akan menganalisis seperti bagaimana ya nanti halaman loginnya, bagaimana nanti halaman logoutnya, bagaimana nanti kita buat database-nya. Kemudian database itu field apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu desain. Ketika kita sudah mendapatkan rancangan dalam pikiran kita dan juga analisis kita, kemudian kita mau mendesain, di mana desain ini kita akan mendesain layout, temanya, tampilan layarnya, tampilan frameworknya, kemudian alur bisnisnya bagaimana, desain, kemudian rancang bangun aplikasi itu bagaimana, apakah dia berbentuk seperti spiral. Intinya arsitekturnya ini harus dibuat sedemikian rupa agar tampilan yang dilihat itu menarik dan juga dapat disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian kita lanjut yang keempat. Setelah kita mendapatkan semua dari tiga tadi, kita akan mengimplementasikannya. Tapi mengimplementasikannya ini kita terbagi atas dua juga sistem yang harus kita implementasi. Pertama di mesin di belakang seperti server, database, skemanya. Kemudian untuk yang di depannya kita implementasikan di berbagai macam bahasa pemrograman seperti HTML dan CSS dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan testing apa saja yang kita akan testing. Yang pertama code atau source code, kemudian bug-bugnya apa yang terjadi, kemudian alur-alurnya dan masalahnya. Setelah itu kita akan sebenarnya pada tahap testing ini aplikasi sudah berjalan dan maintenance atau merupakan perawatan dari aplikasi itu sendiri, berguna untuk memastikan alur aplikasi ini berjalan dengan benar dan sebagaimana mestinya. Terima kasih, itu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.